Selamat datang di Counseling Center Happy Tangerang. Bersama saya, Yayu Salawati, salah satu konselor di sini. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, tentu saja ada. Apakah benar ini dengan saudari Syifa? Iya, Bu, betul dengan saya sendiri yang sebelumnya menghubungi Ibu. Baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Syifa sudah menghubungi kami. Apakah benar Mbak Syifa asli Jakarta? Kan, Bu, sebenarnya saya asli Cirebon, tetapi selama kuliah saya tinggal bersama nenek, bersama keluarga juga. Oh, jadi Syifa itu aslinya Cirebon, tetapi Syifa sekarang tinggalnya di Jakarta, gitu ya, Syifa. Ya, betul, Bu. Baik. Mbak Syifa, kegiatannya apa sekarang? Saya kegiatannya kuliah, Bu. Oh, kuliah. Kuliah. Mbak Syifa memangnya kuliah di mana? Saya kuliah di Unindra, Bu. Oh, Unindra. Universitas Indraprasta ya di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah. Betul nggak Mbak Syifa? Iya, Bu, betul. Tepatnya di daerah Pasar Rebo. Oh, baik. Betul berarti ya. Soalnya saya punya teman di daerah situ yang ngajar juga ya, jadi dosen di Unindra. Iya, Bu. Baik, Mbak Syifa. Memangnya Mbak Syifa ngambil jurusan apa di Unindra? Jurusan bahasa. Jurusan bahasa. Iya, ya. Mbak Syifa, sekarang memangnya semester berapa? Saya semester 6, Bu. Wah, sebentar lagi lulus nih ya, 2 semester lagi Mbak Syifa. Iya, Mbak Bu. Syifa ngambil S1 ya? Iya, betul, Bu. Doain ya, Bu, biar cepat selesai juga. Amin, Mbak Syifa. Semoga nggak ada hambatan ya. Karena semakin tinggi semester memang banyak banget gitu Mbak, apa ya, godaannya ya. Karena saya pernah merasakan dulu ya Mbak. Iya, Bu. Dan semangat Mbak Syifa. Pasti Mbak Syifa bisa melewati itu semua. Oh ya, Mbak Syifa sebelumnya apakah pernah melakukan konseling atau tidak? Belum, Bu. Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling. Baik, berarti Mbak Syifa belum tahu ya apa itu konseling gitu ya. Memangnya Ya, Bu. Mbak Syifa kesini disuruh apa bagaimana? Enggak, Bu. Apa atas Saya kemauan diri? kesini atas kemauan diri saya sendiri. Baik, wah Mbak Syifa mantap banget ya punya keinginan untuk apa ya, untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik, dengan bijak gitu ya Mbak Syifa ya. Iya, betul, Bu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak Syifa apa itu konseling, tujuan dari konseling, fungsi dari konseling,
Dan asas-asas yang ada dalam konseling supaya Mbak Syifa juga mengerti apa itu konseling gitu ya. Baik, Mbak Syifa. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli, saya sebagai konselor, kepada klien, yaitu Mbak Syifa, yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada terentaskannya masalah klien atau masalahnya Mbak Syifa. Ya. Dan adapun tujuan dari konseling yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang Mbak Syifa alami sekarang. Sampai di sini Mbak Syifa mengerti? Mengerti, Bu. Nah, lalu dalam konseling juga ada fungsi konseling. Fungsi konseling itu diantaranya ada fungsi pemahaman, ada fungsi preventif, ada fungsi pengembangan, ada fungsi penyembuhan, lalu ada fungsi pemeliharaan, ada fungsi fasilitas, ada fungsi perbaikan, ada fungsi penyaluran, ada fungsi adaptasi, dan ada fungsi penyesuaian. Nah, dalam fungsi pemahaman, yaitu memahami diri klien. Jadi, memahami diri klien, saya itu harus bisa memahami diri Mbak Syifa dan permasalahan yang sedang, juga memahami lingkungan serta latar belakang Mbak Syifa dengan baik. Lalu ada fungsi preventif, fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Ya. Lalu ada fungsi pengembangan Mbak Syifa, fungsi BK yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya Mbak Syifa. Lalu ada fungsi penyembuhan. Nah, dalam fungsi penyembuhan ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada Mbak Syifa yang telah mengalami masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu ada fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan di sini untuk membantu Mbak Syifa supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi yang kondusif yang telah tercipta dalam diri. Lalu, di dalam bimbingan dan konseling juga ada 12 asas Mbak Syifa yang wajib diketahui dan dilaksanakan. Yang pertama, ada asas kerahasiaan, ada asas yang kedua kesukarelaan, nah, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, lalu ada asas kegiatan, asas kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani. Nah, dalam asas kerahasiaan ini Mbak Syifa sangat penting. Ini tuh kunci dari konseling karena jika konselor memiliki asas ini akan mudah dapat dipercaya oleh konseling. Jadi Mbak Syifa tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir apabila menceritakan hal-hal yang bersifatnya pribadi kepada saya konselor, karena saya akan menjaganya.
Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Sipa harus secara sukarela menceritakan permasalahan yang oleh Mbak Sipa. Apa tujuan dari kesukarelaan tersebut? Kesukarelaan di sini bertujuan agar secara sukarela Mbak Sipa menceritakan demi terentaskannya permasalahan yang Mbak Sipa alami. Lalu ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Sipa menceritakan yang Mbak Sipa alami sekarang. Tidak perlu adanya ditutup-tutupi atau merasa malu menceritakan. Lalu ada juga asas kekinian. Jadi masalah yang Mbak Sipa ceritakan itu masalah sekarang, bukan masalah masa lalu ataupun masalah masa depan. Ceritanya cerita yang sekarang Mbak Sipa sedang alami ya. Lalu ada asas kemandirian Mbak Sipa. Dalam asas kemandirian ini, konseli harus secara mandiri dalam menceritakan masalah dan mandiri dalam mengambil segala keputusan. Konselor hanya mengarahkan. Lalu ada juga asas kedinamisan Mbak Sipa. Asas kedinamisan di sini yaitu adanya perubahan dari yang tadinya Mbak Sipa mengalami kehidupan seharinya terganggu, itu kan menjadi lebih baik lagi. Lalu ada juga asas kegiatan Mbak Sipa. Jadi dalam konseling terkadang konselor memberikan tugas nih, tugas yang harus dilaksanakan oleh konseling, yang harus dilaksanakan. Lalu ada juga asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu mengadakan kerjasama dengan pihak yang bersangkutan. Lalu ada juga asas kenormatifan. Konseling yang dilaksanakan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Tidak boleh melanggar norma. Lalu ada asas keahlian. Jadi konseling ini tidak harus oleh tenaga ahli seperti guru BK atau konselor yang menangani masalah seperti ini. Jadi konseling itu tidak bisa semua orang bisa melakukannya gitu ya. Harus ada orang-orang dan keahlian tertentu yang bisa melakukannya. Lalu ada juga asas alih tangan kasus. Nah, jika konselor tidak bisa mengentaskan permasalahan, nah bisa dialih tangankan kasus yang ke orang yang lebih tepat. Gitu. Lalu ada juga asas tuturi handayani. Seperti itu Mbak Syifa. Sampai di sini, apakah Mbak Syifa sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Saya sudah mengerti, Bu. Terima kasih Ibu sudah menjelaskannya. Baik, Mbak Syifa, terima kasih ya sudah menjelaskan, sudah mendengar penjelasan dari saya. Lalu, untuk hari ini kita bisa melakukan konseling sekitar 30 menit ya Mbak Syifa. Jika dibutuhkan waktu yang lebih lama, kita diadakan di lain waktu saja ya Mbak Syifa. Oh ya, kabar Mbak Syifa sebelumnya bagaimana nih? Kabar saya sekarang sedang tidak baik-baik saja, Bu. Akhir-akhir ini saya suka kepikiran dengan ayah saya. Memangnya ayah Mbak Syifa kemana? Ayah saya
sedang pergi, Bu. Sekitar seminggu yang lalu. Maksud pergi di sini itu apa ya Mbak Syifa? Kelihatannya Mbak Syifa sedih sekali. Maksud saya meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya Mbak Syifa. Ya, Bu, terima kasih. Bolehkah Mbak Syifa menceritakan mengapa Mbak Syifa sangat bersedih sekali ketika ayah Mbak Syifa meninggalkan atau meninggal dunia? Karena terlihat dari raut wajah Mbak Syifa sangat terlihat sedih sekali gitu Mbak Syifa. Apakah ada sesuatu hal yang membuat Mbak Syifa tidak bisa melupakan ayah Mbak Syifa? Ya, Bu, dia bagi saya adalah seorang ayah yang sangat berarti dalam hidup saya. Dia selalu support saya, dia selalu membahagiakan saya, dia selalu memberikan semangat, memberikan apapun yang anaknya minta, walaupun jarak kita jauh. Tiap pagi selalu WhatsApp-an, memberikan semangat, mengingatkan tentang segala hal. Dia yang selalu menuruti kemauan saya dan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang penting putrinya bisa merasa cukup, bisa merasa bahagia. Dari kecil sampai sekarang, saya merasa sangat diperlakukan dengan baik, diberikan kebutuhan yang layak. Saya tidak tahu lagi harus ngomong apa, tapi semenjak ayah saya meninggal, saya sampai saat ini belum bisa merasa mengikhlaskan kepergian ayah saya. Baik Mbak Syifa, saya sangat mengerti perasaan Mbak Syifa sekarang ini. Karena menurut Mbak Syifa, ayah adalah sosok yang sangat berharga dalam hidup Mbak Syifa. Ia selalu memprioritaskan Mbak Syifa dalam segala hal. Selalu menjadi teman curhat, selalu menyemangati walaupun jarak Mbak Syifa jauh dengan ayahnya, tetapi tidak sedikit pun kasih sayangnya berkurang kepada Mbak Syifa. Lalu gini ya Mbak Syifa, ayah Mbak Syifa kan sekarang sudah meninggal. Ayah Mbak Syifa sudah tenang di alam sana. Sekarang dari Mbak Syifa sendiri, apa yang Mbak Syifa inginkan setelah melihat keadaan? Tidak mungkin kan Mbak Syifa berlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan? Iya, Bu, saya tidak mungkin berlarut-larut dalam kesedihan terus-menerus karena hal ini tidak bisa mengembalikan saya juga untuk kembali. Setelah saya melihat kenyataan ini, saya ingin sekali mengikhlaskan kepergian beliau dan akan mendoakan beliau tenang di alam sana, dan semoga ayah saya
ditempatkan di surga, walaupun menurut rasanya kehilangan itu tidak mudah, Bu, sangat berat. Tapi saya harus mengikhlaskannya. Baik, rencana Mbak Syifa sangat bagus sekali. Pasti bisa ya Mbak Syifa. Kan Mbak Syifa masih punya mama, masih punya adik, dan masih punya orang-orang yang dekat yang sayang sama Mbak Syifa walaupun ayah Mbak Syifa sudah tidak ada. Insya Allah saya pasti bisa, Bu, karena saya ingin melihat ayah saya tersenyum di alam sana ketika saya berusaha tegar. Mbak Syifa kan tadi bilang ingin berusaha kan mengikhlaskan ayah Mbak Syifa yang sudah meninggal dunia. Nah, lalu apa? Lalu apakah dengan Mbak Syifa menangis berlarut-larut seperti sekarang ini bisa mengembalikan beliau? Tidak, Bu, tentu tidak. Karena apa yang telah diambil tidak akan kembali. Nah, sekarang kita melakukan planning ya Mbak Syifa. Kapan nih kira-kira Mbak Syifa bisa tegar, bisa menghadapi kenyataan yang ada bahwa ayah Mbak Syifa tidak akan kembali ke dunia ini. Tetapi Mbak Syifa bisa mendoakan dari Mbak Syifa supaya ayah Mbak Syifa berada di surga. Apa nih Mbak Syifa kira-kira melakukan hal yang tadi Mbak Syifa katakan? Secepatnya, Bu, saya tidak akan menangis berlarut-larut. Saya sudah belajar mengikhlaskan kepergian beliau. Baik Mbak Syifa, setelah konseling ini Mbak Syifa apakah bisa menyimpulkan sesuatu? Ya, bisa, Bu. Saya selama ini terlalu berlarut-larut dalam kesedihan yang berkepanjangan dan bisa dapat mengganggu keseharian saya. Dan saya lupa akan adanya takdir bahwa semuanya akan dan pasti kembali kepada Allah. Saya akan berusaha tegar menghadapi kenyataan yang ada. Saya akan fokus kuliah dan ingin membuktikan kepada orang tua, terutama ayah, bahwa saya bisa mewujudkan cita-cita mereka, mendapat gelar sarjana tepat pada waktunya. Baik, wah bagus sekali nih Mbak Syifa. Jadi Mbak Syifa sekarang paham ya apa yang mesti Mbak Syifa lakukan buat kedepannya demi kebaikan masa depan Mbak Syifa,
dan harapan orang tua. Iya Bu, saya sangat paham akan hal ini. Baik, setelah melakukan konseling, Mbak Syifa, bagaimana perasaan Mbak Syifa setelah melakukan konseling? Mohon maaf Mbak Syifa, itu masih di mute. Tolong di... Baik Bu. Iya Bu, saya sangat mengerti apa yang saya alami sekarang. Perasaan saya pun sangat lega setelah melakukan konseling bersama Ibu. Terima kasih Ibu sudah menjadi pendengar yang baik bagi saya. Dan akhirnya saya dapat menemukan permasalahan yang saya alami saat ini. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu atas waktunya terutama. Baik Mbak Syifa, sama-sama senang bisa membantu Mbak Syifa dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apakah konseling hari ini bisa kita tutup atau bagaimana Mbak Syifa? Iya Bu, bisa. Baik. Sebelumnya, apakah Mbak Syifa sudah bisa mengambil langkah berikutnya atau masih ada konseling selanjutnya gitu? Ini dikembalikan kepada Mbak Syifa apabila sudah Bu. Jadi apabila Mbak Syifa ingin konseling kembali, Mbak Syifa tinggal hubungi kami. Sudah Bu, saya sudah merasa cukup. Saya sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan saya, dan saya sudah tahu langkah apa yang akan saya lakukan selanjutnya untuk mengentaskan permasalahan yang saya hadapi. Jadi, konseling pada pertemuan kali ini sudah cukup dapat membantu saya untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukan berikutnya. Jadi tidak perlu ada konseling lanjutan. Wah, bagus sekali nih Mbak Syifa. Semoga apa yang Mbak Syifa inginkan, apa yang Mbak Syifa cita-citakan akan terlaksana ya Mbak Syifa. Mbak Syifa pasti kuat menghadapi semua ini. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi Mbak Syifa harus bisa mengikhlaskan ya ayahnya, dan Mbak Syifa harus berdoa kepada Allah. Mbak Syifa harus mendoakan orang tuanya dan bisa mengentaskan permasalahan yang Mbak Syifa hadapi sekarang. Amin. Amin. Baik, konseling akhirnya Mbak Syifa. Ya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Baik Mbak Syifa, saya tutup ya konseling hari ini. Terima kasih atas partisipasi Mbak Syifa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.